Oke, contoh soal yang pertama, cara ngerjainnya mirip kayak tadi, cuman gini. Pada rangkaian R2 dan R3, ini kan kalau misalnya kita perhatikan secara nggak langsung, hubungan R2 R3 itu rangkaian seri ya. Tapi ketika bertemu dengan R4, mereka malah jadinya paralel. Nah, berarti mana yang harus dulu nih dikerjakan? Berarti R2 dan R3 dulu. Nah, jadi simple bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini sama kayak contoh yang di video sebelumnya ya. Berarti kita nyari RS nya dulu tadi. Di sini kan udah 12, di sini 6. Nah, berarti RS nya itu hasil jumlah dari R2 ditambah R3. R2 tambah R3, R2 nya 2 ohm, R3 nya 4, berarti jadinya 6 ohm. Udah. Nah, berikutnya sama kayak tadi berarti kan tinggal kita paralelin R serinya dengan R4. Berarti nanti gambarnya bentuknya berubah lagi jadi seperti ini. Nah, ini R paralelnya. Berarti jadinya 1/RP itu hasil jumlah 1 per rangkaian seri ditambah 1/6. Berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. 1/R paralel. Berarti R paralel sama dengan 3 ohm. Nah, berarti ini 3. Yang ini 12. Berarti hambatan totalnya, akar totalnya jadinya 12 ditambah 3, 15 ohm. Oke, ini nomor 1 ya. Lalu bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 itu rangkaian GGL yang dibuat seri. Yang dicari apa biasanya? Yang dicari adalah arusnya. Yang ini juga sama, nomor 3 arusnya. Nah, berarti nyari arusnya bagaimana? Pada rangkaian seri, mencari arusnya sama dengan sigma GGL atau jumlah GGL dibagi dengan sigma hambatan dalam ditambah hambatan luarnya. Berarti sigma GGL ada berapa? Ada 3 dan 3, berarti 3 tambah 3 per 1 tambah 1, 1 tambah 1 ditambah hambatan luar. Hambatan luarnya 2. 3 tambah 3 6, 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Berarti otomatis arusnya sama dengan 1,5 ampere. Ya. Yang nomor 3. Nomor 3 GGL-nya kita buat paralel. Nah, berarti kita harus tahu dulu kan. Nah, kalau ini kan GGL per rangkaian hambatan dalam yang di paralel ditambah hambatan luarnya. Nah, ini belum ada kan? Kita cari dulu. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. 1 1 1/1 tambah 1/1 dengan 1/R paralel. Ini berarti sama dengan 1/2 ya. Kita balik. 2/1 ya. Berarti R paralel ini kita balik jadi 1/2 ohm. Nah, kita masukin di sini. 1/2 sama dengan berapa? 0,5 ya, biar mudah aja. Berarti yang ini GGL-nya berapa? Nah, kan itu sebenarnya cuma GGL ya. Berarti salah satunya aja, karena GGL 1 dan GGL 2 sama. 3 per 0,5 ditambah 2 sama dengan 3/2,5. Oke. Berapa hasilnya? Hasilnya 1,4 ampere. Nah, berikutnya
pembahasan untuk nomor 4. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Kuat arus rangkaian. Kita lihat bentuknya. Ini adalah rangkaian seri. R1, R2, R3 dirangkai secara seri. Dirangkai secara seri berarti kita hanya tinggal menjumlahkannya saja. Jadi untuk menjawab yang A, kita harus mencari dulu rangkaian serinya. Berarti rangkaian serinya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya hasilnya 9 ya. Oke. Terus untuk menjawab kuat arus rangkaian, berarti kan nyari I-nya kan. Mencari I-nya itu berarti tinggal GGL-nya dibagi hambatan luar ditambah hambatan dalam. Hambatan luarnya tadi yang kita pakai adalah yang RS ya. Berarti yang total dari rangkaiannya, bukan salah satunya ya. Berarti ini 24 per 9 ditambah 1, hambatan dalamnya 1. Berarti sama dengan 2,4 ampere. Nah, kita jawab yang A. Lalu bagaimana yang B? Untuk menjawab yang B, kita harus ingat sifat sebelumnya. Sifat dari rangkaian seri arus di R1 sama dengan arus di R2 sama dengan arus di R3 sama dengan arus yang dikeluarkan pada rangkaian tersebut, karena rangkaian tersebut hanya seri saja. Berarti ini sudah otomatis jawabannya sama ya, kayak jawabannya A, 2,4 ampere. Lalu bagaimana yang menjawab yang C? Menjawab yang C sebenarnya hanya tinggal memakai hukum Ohm. AB, lihat di AB ada resistor sebesar 2 ampere, di BC ada 3 ampere, di CD ada 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Nah, berarti kita tinggal kali saja. Beda potensial berarti V-nya ya. VAB berarti sama dengan arusnya dikali hambatannya. Arusnya arus dikali hambatannya. Berarti 2,4 kali 2 sama dengan 4,8 volt. Nah, PBC sama I dikali R nya, berarti 2,4 dikali 3 7,2. Terus VCD 4 ohm, 2,4 dikali 4 9,6. Nah, lalu bagaimana dengan yang AD? Yang AD dia kan dari A ke D, itu dari total rangkaian seri. Berarti yang kita pakai adalah hambatan seri. 2,4 dikali 9. Hasilnya sama dengan 21,6 volt. Coba kalian jumlahkan, hasilnya sama enggak? Kalau hasilnya sama, berarti sifat yang dijelaskan tadi sudah benar. Oke, contoh soal terakhir, contoh soal kelima. Sebenarnya mirip kayak nomor 4 tadi, cuman ini rangkaian paralel ya. Berarti kalau misalnya kita mau nyari kuat arus rangkaian, kita harus cari dulu paralelnya berapa. Nah, berarti 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 20
ditambah 1/30 ditambah 1/60. 60. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6/60. 1/R paralel. Kita balik. Berarti R paralel sama dengan 60/6 alias 10 ohm. Nah, dari kuat arusnya sama kayak tadi. Dari kuat arusnya, GGL nya dibagi hambatan luar ditambah hambatan dalam, karena ada hambatan dalamnya ya. Kalau nggak ada hambatan dalamnya cukup GGL per hambatan luar saja. Nah, ini GGL nya 24/10 ditambah 2 sama dengan 24/12, 2 ampere. Berarti harusnya mengalir adalah 2 ampere. Nah, lalu bagaimana cara menjawab yang B? Sebenarnya cara menjawab yang B kita harus jawab yang C dulu. Nah, cara ngejawab C nya bagaimana? Ingat sifat yang tadi. Sifat dari rangkaian paralel adalah tegangan sumber, tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 sama dengan tegangan di R3. Itu sama dengan tegangan jepitnya. Tegangan jepit dari 1 sampai 3. Nah, ini kan belum ada ya tegangan jepitnya. Nah, tegangan jepit itu sebenarnya dari mana sih? Tegangan jepit itu hasil dari selisih dari tegangan sumbernya atau GGL dikurangi tegangan di hambatan dalam, atau ditulisnya seperti ini, GGL sama dengan tegangan hambatan dalam tambah tegangan jepit. Nah, GGL-nya kan 24 ya. Nah, ini kita cari, cara nyarinya VR itu sama dengan kuat arus dikali hambatan dalam. Hambatan dalamnya 2, kuat arusnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambah tegangan jepit. Sehingga tegangan jepit bisa kita dapat sebanyak 20. Nah, lalu tinggal kita jawab deh yang B. Berarti otomatis jawabannya tegangan jepit adalah 20 ya. Nah, jawab yang B berarti kita cukup pakai hukum Ohm. Pertama cari di R1 berarti I1 ya. V dibagi R1, V nya 20, R1 nya 20 sama dengan 1 ampere. I2 V dibagi R2, 20/30 sama dengan 2/3 ya. Terakhir I3 V di R3 sama dengan 20/60 sama dengan 1/3. Coba jumlahkan, sama tidak dengan 2 ampere. Kalau sama berarti cara yang penjelasan materi yang berikut yang sebelumnya sudah dibahas itu sudah sesuai. Oke, contoh soal yang diberikan cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.